Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Teladan Hidup. Dalam 1 Petrus 2 ayat 22 sampai 23 dikatakan demikian. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ayat ini menyiratkan bahwa sejatinya kehadiran Yesus ke dalam dunia adalah untuk menjadi teladan hidup. Jelas dikatakan ia tidak berbuat dosa. Padahal ia manusia 100% seperti kita ketika ada di bumi ini. Dalam Filipi 2 ayat 7 dikatakan ia mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam Ibrani 2 ayat 17 juga dikatakan bahwa dalam segala hal ia disamakan dengan saudara-saudaranya, artinya disamakan dengan kita. Buktinya, ketika habis berpuasa 40 hari 40 malam, ia juga merasa lapar. Tapi ia tidak mau menuruti kemauan iblis yang menawarkan cara yang instan. Ia juga memiliki keinginan-keinginan seperti kita. Buktinya, ketika ada di Taman Getsemane, ia juga memiliki keinginan untuk menyerah, untuk tidak menyelesaikan tugas yang diberikan Bapaknya. Tapi ia memilih agar kehendak Bapa yang jadi. Juga ia bisa merasakan yang namanya kepedihan hati, yaitu ketika ia dicaci maki. Tetapi ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ia juga bisa merasakan penderitaan ketika disesah dan dianiaya. Tetapi ayat tadi mengatakan ia memilih untuk menyerahkannya kepada Bapa yang menghakimi dengan adil. Ia bahkan tidak hanya mengampuni, tapi mendoakan orang-orang yang menyalibkannya. Ia juga bisa merasakan kesendirian sampai ia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tetapi ia tetap mempercayai Bapaknya dan pada akhirnya menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Walaupun ia menderita karena pekerjaan Bapa, ia tetap belajar untuk taat. Ibrani 5 ayat 8. Jadi tidak heran kalau ada pengakuan dari Bapa di surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Matius 3 ayat 17. Tidak heran pula kalau akhirnya Bapa menjadikan Yesus teladan hidup bagi kita, orang percaya. Dikatakan dalam Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Orang yang dipilih dari semula yang dimaksud adalah umat pilihan, saudara dan saya. Lalu ditentukan dari semula. Ini artinya ada standar bagi kita sebagai orang percaya, yaitu agar menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Tentu yang dimaksud menjadi serupa Yesus. Dan Yesus menjadi yang sulung
Artinya yang pertama di antara manusia yang bisa berbuat dosa tetapi memilih untuk tidak berdosa. Di antara manusia yang bisa tidak taat atau memberontak kepada Allah tetapi memilih untuk taat mutlak kepada Allah. Itulah Yesus. Jadi nyata sudah bahwa Yesus adalah teladan hidup kita sebagai orang percaya. Hal itu juga ditegaskan dalam 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan, perhatikan, telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Kurang jelas apa, saudara? Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan. Tak seorang pun akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Artinya, kalau orang percaya, saudara dan saya tidak mau hidup seperti Yesus hidup kala itu, dipastikan kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sayang sekali hal ini jarang dihayati dan diperjuangkan oleh orang percaya. Kebanyakan dari kita kalau mau mengakui justru tidak pernah memikirkan untuk hidup seperti Yesus, untuk mengikuti jejaknya. Kenapa bisa begitu? Jawabnya, sebab kita merasa sudah pasti selamat dan beroleh hidup yang kekal. Selama kita memiliki pemahaman dan keyakinan seperti ini, percayalah, kita tidak akan mengalami pertumbuhan dalam kerohanian kita. Sebab ini penyesatan. Dan jangan heran kalau akhirnya kita melihat kualitas kekristenan semakin merosot dan hidup kebanyakan orang Kristen tidak jauh berbeda dengan orang-orang dunia, bahkan tidak sedikit yang lebih jelek. Itulah sebabnya di momen Natal ini kita diingatkan bahwa Yesus lahir ke dalam dunia ini tujuannya adalah untuk memberi teladan hidup, supaya setiap orang yang melakukannya, yang hidup seperti dia hidup, yang mengikuti jejak Yesus, beroleh hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati.